Jika demikian, manusia terdiri dua unsur. Yang pertama lumrah dinamai unsur jasmani, baik yang nampak pada sisi luar manusia seperti kaki dan tangannya, maupun yang tidak terlihat dengan mata telanjang seperti jantung, otak, paru-paru, dan lain-lain. Sedang unsur kedua adalah nafas. Dialah yang merasa, mengetahui, berpikir, dan memerintahkan anggota tubuh untuk bertindak. Nafas ini pun mempunyai wujud dan bentuk tersendiri. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Manusia Makhluk Dua Dimensi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diperselisihkan para pakar, lebih-lebih pakar agama, bahwa manusia diciptakan Allah dari debu tanah dan ruh ciptaan ilahi. Sekian banyak istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk makhluk ini. Sekali bashar, di lain kali insan, dan di kali tempat Bani Adam, putra-putri Adam. Al-Quran juga menunjuk makhluk ini dengan kata nafas. Dalam konteks memahami makna maut, pembahasan ulama banyak tertuju pada kata ini, termasuk soal persamaan dan perbedaannya dengan kata ruh. Banyak sekali pendapat pakar menyangkut hal ini. Penulis kemukakan pendapat Imam Ghazali, bukan saja karena pendapat tokoh ini sangat berpengaruh khususnya di dunia Islam, tapi juga karena ia sosok yang bergabung dalam dirinya disiplin ilmu filsafat dan agama, sekaligus pengamal tasawuf. Ditambah lagi uraiannya tentang persoalan ruh dan nafas tidak sesulit uraian banyak pakar, karena tokoh kita ini memberi ilustrasi-ilustrasi yang hidup di dunia nyata. Ada 4 tahap dalam proses penciptaan makhluk hingga mencapai manusia. Ruh yang pertama menyentuh semua wujud, walaupun benda-benda tak bernyawa. Ini tingkatan ruh yang rendah. Di dalam benih ada ruh, di dalam pepohonan ada ruh, air dan butir-butir tanah pun ada ruhnya. Bila hal-hal semacam di atas berkembang, maka akan muncul apa yang dinamainya ruh hayawani, yaitu inti sesuatu yang menjadikan ia wajar memperoleh nafas sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tingkat yang kedua. Selanjutnya, bila makhluk pada tahap kedua ini telah mencapai peringkat tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya potensi yang diistilahkan Imam Ghazali sebagai alam al-amr. Ruh ini yang menyertai semua makhluk hidup. Tahap keempat diperoleh ketika ruh hayawani tadi memperoleh nafas. Inilah yang menjadikan manusia dapat mengetahui. Dia bagai lampu yang menyala. Hidup adalah lampu, darah adalah minyaknya, gerak dan rasa adalah cahayanya, syahwat adalah kehangatannya, amarah adalah asapnya. Potensi yang menuntut makanan adalah pesuruh, pemelihara, dan wakilnya. Dengan demikian, ada 2 macam ruh dan nafas. Ruh pertama, yang merupakan tahap pertama dari tahapan yang disebut Al-Ghazali di atas, mengalir pada semua wujud. Ruh kedua, yang merupakan tahap ketiga menurut Al-Ghazali,
adalah kehidupan yang hanya mengalir pada binatang dan manusia. Sedangkan nafas pertama, yang merupakan tahapan kedua, adalah penciptaan suatu wujud yang mampu menerima hidup. Adapun nafas kedua adalah potensi pengetahuan yang khusus bagi manusia. Demikian Al-Ghazali. Memperhatikan konteks uraian Al-Quran yang menggunakan kata nafas, ditemukan bahwa kitab suci ini menggunakannya dalam berbagai tempat, antara lain nyawa, jenis, diri manusia yang ditunjukkannya dengan kata saya, yakni totalitas jiwa dan raganya, serta sisi dalam manusia yang merupakan potensi batiniah untuk memahami dan menjadi pendorong dan motivator kegiatan-kegiatannya. Firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 111 menggunakan kata nafas 3 kali. Hari kiamat di mana ketika itu tiap-tiap diri, siapapun dia, walaupun dosanya sudah sedemikian jelas, tidak disebutkan kecuali, membela dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, atau datang menyampaikan uzur, alasan, dan dalihnya. Dan ketika itu, setiap diri baik yang taat maupun yang durhaka disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiayai, yakni tidak dirugikan sedikit pun dan oleh siapapun. Bahkan yang berbuat kebajikan akan memperoleh aneka tambahan yang menyenangkan dari anugerah Allah semata. Kata nafas pertama dan ketiga pada ayat ini berarti diri manusia atau totalitas jiwa dan raganya, dan kedatangannya berarti kehadirannya di hadapan Allah untuk diadili. Sedangkan makna nafas kedua adalah potensi batiniah itu. Dari ayat-ayat Al-Quran juga, sebagian ulama menarik kesimpulan bahwa nafas mempunyai wujud tersendiri yang berbeda dengan jasmani. Bacalah, misalnya firman Allah yang memerintahkan pelaku aniaya agar jangan berupaya mempertahankan nyawanya saat malaikat maut datang untuk mencabutnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 93, dan sekiranya engkau, hai Nabi Muhammad, dan siapapun di antara kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim, yakni yang durhaka, berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat membuka tangan mereka, yakni menghadapi para pendurhaka yang bermaksud mempertahankan nyawanya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Sekiranya engkau, hai Nabi Muhammad, dan siapapun dapat melihatnya, maka sungguh engkau akan melihat suatu pemandangan yang sungguh dahsyat dan mengerikan. Tiada kata-kata yang engkau ketahui yang dapat melukiskannya. Firman-Nya, keluarkan nyawa kamu, mengisyaratkan bahwa nyawa mempunyai wujud yang berbeda dengan jasmani. Demikian juga firman-Nya, dan demi nafas dan penyempurnaannya, lalu Allah mengilhaminya, yakni nafas itu kedurhakaan dan ketakwaan. Quran surah Asy-Syams ayat 7. Ayat ini menurut mereka mengisyaratkan pula bahwa nafas mempunyai wujud dan bentuk tersendiri yang berbeda dengan jasmani. Pengilhaman nafas kebaikan dan keburukan menunjukkan bahwa ia adalah wadah pengetahuan dan kesadaran, dan ini sekali lagi membuktikan bahwa nafas mempunyai wujud tersendiri. Jika demikian, manusia terdiri 2 unsur. Yang pertama lumrah dinamai unsur jasmani,
baik yang nampak pada sisi luar manusia seperti kaki dan tangannya, maupun yang tidak terlihat dengan mata telanjang seperti jantung, otak, paru-paru, dan lain-lain. Sedang unsur kedua adalah nafas. Dialah yang merasa, mengetahui, berpikir, dan memerintahkan anggota tubuh untuk bertindak. Nafas ini pun mempunyai wujud dan bentuk tersendiri. Jasmani manusia dapat diilustrasikan dengan kabel-kabel listrik yang membawa arus listrik yang menghasilkan cahaya. Sedangkan nafas adalah listrik yang mengakibatkan lahirnya cahaya itu. Jika kabel-kabel itu putus, maka arus listrik terhenti dan lampu pun padam atau mati. Quran Surah Az-Zumar ayat 42 menginformasikan bahwa Allah mewafatkan, yakni memegang nafas jiwa orang-orang ketika matinya, dan demikian juga memegang jiwa orang-orang yang belum mati ketika tidurnya. Maka dia menahan nafas yang dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan agar kembali ke badannya nafas yang lain, yakni yang tidur sampai pada waktu yang ditentukan. Menafsirkan ayat di atas, Al-Baidawi menulis bahwa nafas berpisah dengan jasmani manusia secara sempurna pada saat kematiannya. Itu sebabnya bila kematian tiba, hilanglah dari tubuh makhluk hidup gerak, rasa, dan tahu, kesadaran. Ini karena potensi penggerak tubuh, perasa, dan kesadaran telah meninggalkannya. Sedangkan pada saat tidur, pemisahan itu tidak sempurna. Nafas orang tidur kembali ke wadah penampungannya, dan yang hilang darinya hanyalah unsur kesadaran. Sebagian gerak, yakni yang di luar kemauan dan kontrol pemilik organ tubuh, seperti denyut jantung, demikian juga sebagian rasa masih menyertai yang tidur. Apakah nafas manusia kekal dengan kekekalan yang berpemulaan karena sebelumnya pernah tiada atau tidak kekal? Apakah dia ada sebelum atau sesudah adanya badan? Bukanlah persoalan yang ingin dibahas di sini. Yang ingin penulis tekankan, nafas ditempatkan Allah dalam satu wadah, yaitu jasmani. Penempatan ini bersifat sementara. Bila tiba saatnya cepat atau lambat, akibat kerusakan organ manusia maupun pengerusakan, pembunuhan, Allah memisahkan nafas itu secara sempurna dan menempatkannya di tempat yang dikehendakinya. Itu artinya nafas tetap ada setelah kerusakan wadahnya yang bersifat temporal. Setelah maut datang, nafas yang di dalam hal ini adalah potensi batiniah itu masih tetap berfungsi, dalam arti masih dapat bergerak, merasa, dan mengetahui. Nafas itulah yang mendapat beban tugas. Allah tidak membebankan satu nafas jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 42. Dan nafas itu jugalah yang mempertanggungjawabkannya. Siapa yang mengerjakan amal saleh, maka untuk nafas dirinya sendiri, dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dosanya pun untuk nafas dirinya sendiri pula. Quran Fussilat ayat 46. Anggota badan bahkan dapat menjadi saksi yang memberatkan nafas. Pada hari itu, kiamat, kami menutup mulut mereka, dan yang bercakap kepada kami adalah tangan-tangan mereka, sedangkan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.